Ya, shalom, smart people. Jumpa lagi di segmen kebahagiaan bersama saya Agung. Kita akan mengupas tuntas lagi mengenai kebahagiaan. Dan yang kemarin kan kita bahas fokus mengenai apa itu kebahagiaan, kendala-kendalanya, terus bagaimana kepada orang-orang pengusaha, kepada para buruh, dan lain-lain. Sekarang kita akan menelusuri jejak sejarah manusia dari mulai kejatuhan sampai kedatangan Yesus ya. Semoga ini 3 sesi cukup lah, karena materinya banyak sih. Dan yang sesi 3 ini kita akan membahas mengenai kapan dan bagaimana hawa nafsu itu masuk. Kita akan pelajari mulai dari kejadian 1. Tapi sebelumnya mari kita berdoa agar Roh Kudus membimbing kita. Ya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami atau kepintaran kami, tapi Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan setiap umat yang mendengar, smart people akan memperoleh hikmat dari Tuhan untuk diajar langsung oleh Roh Kudus, untuk mengerti bahkan jauh melebihi apa yang dikatakan oleh orang pembicara, yaitu dalam ini hamba-Mu ini Tuhan. Kami berada di balik salib-Mu, berlindung dalam hadirat-Mu. Di dalam Engkau ada kekuatan, ada kemuliaan Tuhan melingkupi kami, dan juga ada damai sejahtera dan kebahagiaan yang tiada taranya. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Oke, kita mulai dari kejadian 1 ya. Sejarah manusia itu dimulai dalam diri Tuhan. Jadi Tuhan dalam masa sebelum sejarah manusia, istilahnya adalah pada mulanya, Tuhan sudah merencanakan untuk menciptakan langit dan bumi, dan juga menciptakan manusia, dan akhirnya jadilah seperti yang kita alami sekarang. Ada beberapa hal yang terjadi, tetapi Tuhan juga sudah menyediakan masalah yang dimunculkan manusia. Tuhan sudah memberi solusinya. Jadi Tuhan sudah dari semula merancangkan segala hal yang baik bagi kita. Di dalam kegagalan kita, Tuhan sudah menyediakan apa yang menjadi solusinya. Jadi tetaplah berharap pada Tuhan, dan karena Dialah yang menolong kita. Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Menginjak pada ayat 1 dan 2 ini sebenarnya tafsirnya pun panjang ya. Tetapi saya cuma mau titik beratkan bahwa yang menjadikan langit dan bumi itu Tuhan, bukan yang lain. Ada teori-teori, maunya teori Big Bang atau apa gitulah. Itu ada tafsirnya tersendiri, tapi intinya seandainya pun benar itu Big Bang atau teori lainnya, itu pun Tuhan yang menghendaki terjadi. Dan ayat 2 dikatakan bumi itu kosong, tidak berbentuk dan gelap gulita. Jadi kondisi awal-awal sebelum era manusia. Kalau namanya Alkitab katakan 6 hari, ada orang yang ngomong 6 harinya Tuhan itu lebih belum tentu 6 harinya manusia. Tetapi saya lebih memilih untuk ya membaca apa adanya aja lah, tidak mempersulit diri gitu. Kalau Tuhan di Alkitab katakan 6 hari ya 6 hari gitu aja. Karena kan toh Tuhan membuatnya ilham roh untuk kitab suci ini dituliskan dari sudut pandang manusia ya, untuk manusia mengerti pada masa itu. Jadi kalau dikatakan 6 hari, ya 6 hari sudah. Jadi hari waktu itu kondisi awalnya bumi kosong, tidak berbentuk dan gelap gulita. Kalau kita tarik pelajaran, maunya hidup kita gelap ya.
hidup kita kosong, tenanglah, ada Tuhan Sang Pencipta. Tuhan yang awalnya bumi ini kosong, gelap gulita pun bisa ubah menjadi indah. Demikian juga dengan hidup kita. Makanya ada orang yang mengatakan hidupku kosong, gelap, enggak kacau balau, enggak keruan. Masuklah ke dalam Tuhan, masuklah ke dalam rencana Tuhan, maka hidupmu ya akan menjadi baik. Oke, kembali ke tema ini ya. Lalu dikatakan jadilah terang. Penciptaannya lanjut toh, macam-macam, ada jadi hewan, ada tumbuhan, ada laut dibentuk, urutannya laut dulu sih. Tapi pokoknya ada urutan-urutan penciptaan manusia. Nanti kita bahas lebih di selanjutnya. Tapi yang saya mau katakan itu manusia adalah puncak ciptaan Allah. Nah itu yang saya mau katakan. Tapi di balik itu semua ternyata ada kegelapan yang masih tersisa. Di balik kegelapan malam ada tersembunyi satu makhluk kegelapan yang licik bernama ular. Memang Allah adalah terang. Dan pada saat Allah berfirman jadilah terang, ternyata Allah masih menyisakan gelap malam. Dalam konteks itu sebagai penanda pergantian hari, dengan jadilah petang, jadilah pagi, untuk pergantian hari gitu kan. Dan ternyata selanjutnya kita tahu bahwa sang kegelapan ada bersembunyi di sana. Hal ini baru bisa diselesaikan oleh Allah pada akhir zaman. Di kitab Wahyu dinyatakan bahwa Allah turun ke bumi, tinggal bersama-sama manusia. Allah menjadi penerang abadi, sehingga tidak lagi dibutuhkan benda penerang. Kitab Wahyu menuliskan seperti itu. Tidak ada malam hari, tidak ada malam hari. Seluruh bumi penuh kemuliaan Allah, sehingga keadaannya selalu siang hari yang diterangi oleh terang kemuliaan Allah. Wow, keren ya. Pada akhirnya nanti kegelapan yang tersisa itu akan diselesaikan oleh Allah sendiri yang hadir ke bumi. Bukan hanya terangnya atau pendaran dari kemuliaan Allah, tetapi Allah sendiri yang turun. Memang sih ada sih beberapa tafsir iman Kristen yang mengatakan bahwa kita akan diangkat ke surga dan hidup bersama-sama dengan Allah. Namun kalau kita melihat, jadi seolah-olah surga itu di atas di langit. Kita nanti hidup bersama-sama Allah di surga, di langit. Itu beberapa tafsir seperti itu. Tetapi kalau saya baca kitab Wahyu, akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa nanti kenyataannya Allah, langit dan bumi yang ada sekarang itu akan berlalu, binasa. Dan Allah menyediakan langit baru dan bumi baru. Dan kita hidup di dalam tubuh kebangkitan. Tetap berada di dalam tubuh, bukan roh yang melayang-layang, tetapi roh yang diselamatkan itu nanti, jiwa kita yang diselamatkan itu nanti akan dimasukkan ke dalam tubuh kita sendiri lagi, tubuh kebangkitan yang sama dengan tubuhnya Yesus, dan ditempatkan di bumi, dan Allah sendiri yang turun ke bumi. Jadi bukan kita yang naik ke surga, tetapi Allah yang turun ke bumi. Makanya dari pengertian-pengertian seperti ini saya mengubah cara saya memberitakan kabar baik. Bukan lagi kalau orang Kristen hidup mati masuk surga, bukan seperti itu. Itu termasuk ajaran ya agak lama sih. Tetapi yang saya yakini kebenaran Alkitab bahwa mengabarkan kabar baik itu bukanlah kalau mati masuk surga. Karena tempat kita hidup itu di bumi, bukan di surga. Tempat hidup manusia adalah di bumi. Bukan kita yang naik ke surga, tetapi Allah yang turun ke dunia menjadi hidup bersama-sama dengan kita. Seperti sekarang, keadaan kita sekarang pun ya, Allah, yaitu Roh Kudus, ada tinggal di dalam diri kita. Itu adalah bentuk awal dari surga mini lah, di mana Allah berada. Di situ surga bukan? Nah, tempat tinggal Allah adalah surga. Jadi Allah hendak menjadikan kita baik sucinya. Dengan kita dikuduskan dan Roh Kudus tinggal dalam kita, berarti Allah sudah tinggal di dalam diri kita. Itu bukti awal bahwa bukan kita naik ke surga, tetapi Allah yang turun.
Dan nanti pada akhirnya Allah secara nyata dia akan turun ke bumi tinggal bersama-sama dengan. Itu yang jadi kerinduan Allah. Kembali ke manusia ya, kembali ke kejadian. Manusia diciptakan dalam keadaan tidak sempurna. Oke lah, kita telusuri ya. Kejadian 1 ayat 31, atas ciptaan Tuhan katakan sungguh amat baik. Kita mulai dari hari ketiga penciptaan, ada dua hal yang Allah kerjakan. Allah membentuk lautan dan daratan, melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 10. Allah menjadikan segala tumbuh-tumbuhan berbiji, pepohonan berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 12. Hari keempat penciptaan. Allah menjadikan benda penarang dan memisahkan terang dan gelap, penanda malam dan hari. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 18. Hari kelima penciptaan, Allah menjadikan makhluk di lautan, burung di udara. Allah melihat semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 21. Hari keenam, ada dua hal yang Allah kerjakan. Allah menjadikan binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata. Allah melihat semuanya itu baik. Kejadian 1 ayat 25. Lalu yang terakhir, Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Lalu diberikannya kekuasaan atas segala ciptaannya. Setelah manusia telah dijadikan, baru Allah berhenti dan melihat segalanya yang dijadikan sungguh amat baik. Jadi manusia itu sebenarnya puncak dari ciptaan Allah, sehingga dikatakan penyempurna. Tetapi baru dikatakan sungguh amat baik. Tapi sungguh amat baik itu bagi kita bisa dikatakan sempurna, tetapi menurut ukuran manusia. Namun belum mencapai standar ukuran sempurnanya Allah. Kenapa begitu? Ya karena manusia itu ciptaan dari debu tanah, memiliki keterbatasan. Keterbatasan manusia itu membuat dia itu rentan untuk rusak dan tercemar oleh dosa. Dan selanjutnya faktanya memang seperti itu. Rusak oleh dosa, rentan rusak. Sedangkan Allah dalam kekudusannya, dalam kesuciannya tidak bisa rusak, tidak bisa tercemar. Dia kudus, sempurna. Memang manusia tidak sempurna. Faktanya seperti itu. Kesempurnaan Allah itu bersifat kekal, tidak mengalami perubahan, kerusakan, dan tidak dicemari. Jika Allah menciptakan manusia sempurna, itu seperti Allah menciptakan Allah yang lain. Dan ini menentang sifat Allah. Karena yang sempurna itu hanya Allah. Kalau Allah menciptakan manusia sempurna, ya berarti manusia menciptakan. Allah menciptakan manusia. Itu fakta-fakta yang ada di dalam penciptaan manusia. Sehingga kita dapati bahwa fakta bahwa memang kodrat manusia adalah tidak sempurna dalam ukuran Allah, namun dalam keadaan sungguh amat baik sebagai puncak ciptaan Allah. Dan kita menjadi yang termulia di antara ciptaan Allah yang lain. Kembali ke Taman Eden. Di dalam Taman Eden yang ada hanyalah hidup berkelimpahan. Segala kebutuhan hidup manusia ada dan berkuasa atas ciptaan Allah. Ada kepenuhan hadirat Allah, itu yang terpenting. Ada akses kepada Allah secara terus-menerus, sehingga manusia tidak kekurangan apapun. Seperti Daud katakan, takkan kekurangan aku. Jadi Adam dan Hawa itu adalah puncak kebahagiaan yang bisa diraih oleh manusia pada waktu itu sebelum jatuh dalam dosa. Jadi kalau kita katakan moral ya, moral asalnya manusia itu adalah taat mutlak kepada Allah dalam keadaan yang
polos lah, seperti kertas putih yang belum ditulis ya. Jadi bagi manusia Tuhan itu menjadi segalanya bagi manusia. Segala hal yang baik dan yang jahat, baik itu yang menyenangkan diri lah, jahat itu yang memberi ancaman gitu ya, yang tidak menyenangkan. Itu semuanya berasal dari Allah. Yang memberitahu baik buruk itu Allah. Standar moral diri hanyalah Tuhan sebagai moral asal. Pokoknya taat aja. Dan relasi pada waktu itu relasi dengan binatang dalam hal ini moral makanan ya kaitannya. Manusia bergaul dengan binatang dan memberi mereka nama. Jadi binatang itu udah kayak teman aja sih. Dan saat ini kita bisa saksikan ya, ternyata memang manusia bisa berteman dengan binatang. Saya sampai heran-heran kok. Ternyata bukan cuma anjing, bukan cuma, kalau ini bukan berkata kasar ya, anjing adalah binatang. Manusia bisa bergaul dengan anjing, kucing, ayam, dengan angsa, dengan buaya, dengan singa, dengan ular juga bisa. Ya banyak itu saya lihat tayangan-tayangan manusia bergaul dengan binatang itu. Ternyata memang benar bisa. Makanya apa yang terjadi di Taman Eden di mana Adam bergaul dengan binatang dan beri nama itu sesuatu hal yang masuk akal. Dan Tuhan memberikan batasan makanan pada manusia itu untuk tumbuhan berbiji dan buahnya berbiji. Jadi kehidupan manusia itu benar-benar diatur, tidak boleh sembarangan. Dan manusia taat, dia hanya makan buah berbiji, tumbuhan berbiji, juga makan buah berbiji. Dan binatang dikasih makan tumbuhan hijau alias daun atau sayur gitu, kangkung, gitu. Sawi, itu makanan binatang dulu. Dan tentang moral berpasangan ya, lelaki bersatu dengan istrinya meninggalkan orang tua. Ini dasarnya waktu itu. Suami istri menjadi satu daging, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhi dan taklukkan bumi, berkuasa atas makhluk ciptaan. Jadi manusia punya keluarga, berkeluarga, dan keluarga manusia itu memiliki kekuasaan atas segala makhluk ciptaan Tuhan. Berkuasa dengan baik, dengan penuh kasih, bukan otoritarian. Itu kan beda ceritanya setelah manusia jatuh dalam dosa. Tetapi kalau dulu ya memang mereka menguasai dengan kasih, jadi teman. Nah, kapan hawa nafsu itu masuk? Jadi waktu itu tuh selain perintah yang sifatnya moral positif itu tadi, moral baik, Tuhan juga memberikan pilihan atas kehidupan dan kematian. Jadi manusia diberi kebebasan, mana yang kau pilih? Mau pilih kehidupan dan kematian. Itu sama persis dengan bangsa Israel di kemudian hari, mereka diberikan, kamu mau pilih kehidupan atau kematian. Temanya masih sama. Dan di dalam Yesus dikatakan, barang siapa percaya tidak binasa akan kehidupan. Tetapi yang tidak percaya kan, yang percaya kan beroleh hidup kekal. Yang percaya kan beroleh hidup kekal, dan yang tidak percaya kan binasa. Itu kan pilihan kehidupan dan kematian. Jadi dari sejak awal itu Tuhan memberikan pilihan kehidupan dan kematian. Buah dari pohon terlarang itu sebagai pilihan kematian, buah pengetahuan baik dan yang jahat. Serta satu lagi buah dari pohon kehidupan adalah pilihan kehidupan. Jadi sebelum iblis datang itu manusia belum memilih keduanya. Mereka hanya makan buah-buahan lain. Semua buah di taman ini boleh kamu makan kecuali satu, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kan tidak dilarang makan buah kehidupan. Seharusnya manusia juga makan buah kehidupan, tapi tidak disentuh. Jadi kenapa makan buah pengetahuan baik dan jahat itu tidak boleh? Ingat ya, saudara, waktu kita makan apapun, makanan itu tadinya berada di luar. Waktu masuk ke mulut dan dicerna oleh pencernaan, itu menyatu jadi satu dalam diri kita.
waktu orang makan buah pengetahuan baik dan jahat, akhirnya dia menjadi satu dengan buah itu. Seharusnya awalnya tadi saya tegaskan, hal yang baik dan yang jahat itu manusia berasal dari Tuhan. Tetapi setelah memakan buah itu, hal yang baik dan jahat manusia sudah memilikinya sendiri, sudah bisa menilai, memberikan judging, ini baik, ini jahat, ini baik. Sebelumnya tidak ada, manusia itu polos. Yang dia tahu hanya Tuhan. Kalau Tuhan katakan baik, suami istri itu satu daging, manusia bilang baik. Kalau Tuhan katakan manusia makan buah berbiji dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, itu baik. Kalau Tuhan katakan binatang itu makannya tumbuh-tumbuhan hijau baik, dikatakan ya baik. Akhirnya hidup manusia di dalam keteraturan Allah. Makanya tema-tema kekristenan itu tidak jauh dari peraturan-peraturan moral yang berasal dari Allah. Bukan lagi kita yang tentukan, tetapi Allah yang tentukan apa yang menjadi kehendak Dia, apa yang dari yang harus kita lakukan. Itu yang perlu kita ingat. Jadi tidak ada lagi istilah semau gue, tidak ada lagi jalan pintas, tidak ada lagi pokoknya aku maunya begini, harus begini, enggak. Apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang harus terjadi. Itulah dasar dari kekristenan kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Seperti dalam Taman Eden ini kan, buah pengetahuan jahat, pengetahuan yang baik dan yang jahat ini menjadi buah terlarang. Karena manusia bukan pada tempatnya mencari sumber kebaikan itu di luar Tuhan. Sumber manusia adalah Tuhan. Kita masuk segmen 2 ya, problem of evil. Masalah manusia itu adalah dirinya sendiri. Problem kejahatan manusia itu adalah dirinya sendiri. Oke, kita baca dari Yakobus 1 ayat 14-15. Ayat 14 katakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan kemudian keinginan itu apabila telah dibuahi melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu telah matang, ia melahirkan manusia. Kita perhatikan kata diri, dicobai oleh keinginannya sendiri. Ada diri manusia di situ. Diri manusia memiliki keinginan. Kalau kita menilik surat Yakobus ini, manusia dicobai oleh keinginan miliknya sendiri, atau bisa kita katakan dicobai oleh dirinya sendiri, bukan oleh orang lain. Orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, bukan perbuatan orang lain. Jadi keadaan manusia dijadikan sebagai berikut: memiliki dorongan keinginan atau nafsu sebagai suatu entitas tersendiri dan terpisah dari Allah yang memiliki kebebasan untuk memutuskan segalanya atas dirinya sendiri. Itu fakta-fakta diri manusia. Tiap-tiap manusia adalah entitas tersendiri yang berbeda satu sama lain, yang memiliki keinginannya sendiri-sendiri, keinginannya masing-masing. Kalau you yang berbuat, you yang bertanggung jawab. Jangan salahkan orang lain. Kalau orang itu salah, jangan cari pembenaran. Oh ini, oh karena aku diajak aja. Ya ini, prinsip ini benar-benar saya pegang di berbagai keadaan. Kalau tiba-tiba, namanya orang ya, ada khilafnya ya. Tiba-tiba ada orang datang, sini aku mau bicara. Lu apa? Kok kayaknya serius banget? Iya serius ini. Saya tuh kemarin keberatan sama kamu karena melakukan ini. Saya kaget, saya masih salah seperti ini ya.
Terus saya ingat-ingat kenapa saya salah itu. Oh, karena si itu bersikap seperti itu, makanya saya merasa terganggu, akhirnya saya bersikap kurang baik. Tetapi bagaimanapun, perbuatan kesalahan saya itu bukan salah orang itu. Orang bisa seperti apapun, itu terserah mereka. Tapi tanggung jawab saya adalah diri saya sendiri. Akhirnya oke lah, saya minta maaf. Tanpa harus memberi alasan. Karena orang sudah menyatakan keberatan atas sikap saya waktu itu, jadi saya harus mau mengakui saya salah. Oke, saya salah, saya minta maaf, saya tidak mengulangi. Jadi prinsip-prinsip semacam ini, introspeksi diri, membawa beban tanggung jawab atas diri, ini memang sangat dasar sekali. Dan ini saya jumpai banyak sekali orang yang mencoba lari dari tanggung jawab, ngeles. Seandainya kayak awalnya gini, kalau maunya kita main badminton terus ngeles kan nggak bakal menang ya. Kalau atau kalau kita main badminton itu kan juga ada serangan kan, kita dibalikin lagi, dibalikin lagi, tidak pernah menerima. Oke lah, saya terima. Nggak, ini hanya intermezzo aja. Jadi pada waktu itu juga manusia diberi pilihan atas dan kehidupan, itu sudah kita sampaikan tadi. Kalau kita menyalahkan ular atas kejatuhan manusia dalam dosa, itu tidaklah tepat. Tetap manusia sendiri yang bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Karena itu juga yang dikatakan Yakobus. Ada satu tokoh bernama Sigmund Freud, nggak tahu bacanya gimana ya, Freud, tahun 1856 sampai 1939 masa hidupnya. Dia adalah seorang neurolog asal Austria yang dikenal sebagai bapak psikoanalisis, sebuah pendekatan untuk memahami jiwa manusia melalui alam bawah sadar, mimpi, dan dorongan naluriah. Sigmund Freud ini memperkenalkan konsep menjelaskan dinamika kepribadian manusia. Ada 3 aspek. Yang pertama itu naluri dasar. Terus yang kedua itu kesadaran rasional, dan yang ketiga adalah nilai moral. 3 hal ini yang menggerakkan manusia. Naluri dasarnya akan muncul dan dia memiliki kesadaran rasional dan punya nilai-nilai pembenaran diri rasionalnya. Dan itu semua manusia seperti itu. Oke, kita kembali kepada kitab Kejadian. Mengenai kegelapan itu kita akan mencoba membahasnya lagi. Di mana identitas sesungguhnya ular ini menjadi sosok dari kuasa kegelapan. Pada awalnya manusia tidak mengetahuinya. Adam dan Hawa nggak tahu kalau itu ternyata kegelapan. Karena sejak pertama mereka ditempatkan di Taman Eden, ular itu sudah ada di sana. Dan Adam yang menamainya ular, sehingga saat ular mendekati Hawa dan mengajaknya bicara, Adam tidak menaruh curiga. Mereka tidak menyadari bahwa ternyata ular merupakan jelmaan dari sang kegelapan. Dalam percakapan tersebut, ular terlihat sepertinya penuh kebijaksanaan. Makhluk yang tutur katanya halus dan enak didengar, yang seolah masuk akal, singkatnya ular itu cerdik, mampu memperdayai manusia. Namun di balik itu semua ada suatu maksud jahat yang hendak dilakukan ular kepada sepasang umat manusia itu. Maksud jahat itu adalah kematian. Ya, mengerikan. Di balik tutur kata yang manis itu ada kematian. Iblis itu seperti itu, kegelapan itu seperti itu. Makanya godaan apapun duniawi sepertinya indah, sepertinya enak, maunya kalau kamu menyuap, kamu bakal terima tender yang nilainya ratusan juta, kamu bisa beruntung puluhan juta, kayaknya enak. Tapi syaratnya suap, itu sebenarnya ujungnya kematian. Matinya gini lah, makanya kita kenal orang dalam nih, bawa uang, orang dalam itu janji, nanti tak kasih, ternyata ada orang lain yang masuk ke melalui orang dalam yang lebih dalam lagi, atas saja.
Dan orang yang lebih dalam lagi yang menggolkan, dan diri kita cuma bisa domblong. Sudah berkorban uang suap dan tidak tahu uang suap itu sebenarnya bisa untuk yang lain, bisa juga malah utang atau untuk mengorbankan kebutuhan, hanya lenyap gitu saja. Orang yang hanya bilang maaf, ada orang lain yang masuk melalui atasan saya, maaf, itu godaan duniawi seperti itu. Seandainya pun yang menang itu ya, nanti di dalamnya kan dia berdarah-darah, masuk melalui uang, nanti selanjutnya ya pertebaran uang di mana-mana, penderitaan. Tujuannya cari uang, ujung-ujungnya malah kehilangan segalanya. Jadi kegelapan yang tersisa itu, Kejadian 1 menuliskan adanya pergantian gelap dan terang sebagai siklus gelap dan malam dan terang atau siang matahari. Kegelapan tersisa ini mengandung makna kerajaan iblis yang masih ada di sekitar kehidupan manusia pertama. Pada akhirnya, si ular itu memunculkan diri sebagai penjelmaan iblis menggoda manusia jatuh dalam dosa. Iblis ini mengembuskan ide lain sebagai sumber kebahagiaan di luar Tuhan. Kayak tadi contoh, mau menang tender, godaannya menyuap orang dalam, kalah dengan orang yang lebih dalam. Hasilnya kebahagiaan lain tuh hanya semu, ternyata isinya palsu, hanya tertipu, hanya penderitaan. Pada akhirnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dengan melanggar perintah itu. Sifat-sifat Tuhan yang hadir dari peristiwa jatuhnya manusia itu adalah kasih, belas kasihan, setia, adil, dan benar. Karena kasihnya, Tuhan tidak mau Adam dan Hawa mati atau binasa. Oleh belas kasihan Tuhan, hukuman kematian tidak serta-merta langsung dijatuhkan. Nanti kita akan tahu ada penggantinya. Kesetiaan Allah terhadap manusia terbukti dengan tidak meninggalkan Adam dan Hawa yang telah jatuh dalam dosa. Namun, karena keadilan Tuhan, Dia tetap menegakkan hukum yang telah ditetapkan. Dengan menegakkan hukum, maka nyata bagi Tuhan adalah benar. Bahwa Tuhan adalah benar, setiap perkataannya adalah benar tanpa keraguan. Berbeda dengan manusia yang kadang kita jumpai berkata pelin-pelan, sebentar bilang A, besok bilang B, nanti C sampai Z, sering berubah karena egonya, karena kemauannya sendiri, mengikuti mood, mengikuti kebutuhan, kepentingan. Namun Tuhan benar, sekali Dia berfirman selamanya seperti itu. Dalam setiap firman-Nya pasti benar dan ya dan amin. Bagaimana semua aspek itu muncul dari dalam peristiwa Taman Eden, ini akan menjadi menarik ditelusuri. Peristiwa Taman Eden adalah bencana kemanusiaan. Manusia sebelumnya dari keadaan layak di hadapan Allah menjadi terbuang. Apa yang terjadi sebenarnya? Di Taman Eden, ular menggoda Hawa dengan tipuan pertama, mengembuskan dusta dengan berkata, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal perintah Allah jelas, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Di saat Allah mengatakan semua boleh, dibalik oleh iblis dikatakan semua jangan. Setelah Hawa mengalihkan perhatian ke ular, disitulah ular memasang jebakan maut. Ibaratnya kalau diilustrasikan, setelah iblis berkata-kata, Hawa terus mepet-mepet mendekat gitu. Sebuah rahasia terlarang untuk diketahui manusia disampaikan oleh oknum yang salah dengan tujuan jahat. Jadi sumber kebenaran kita itu adalah Allah sendiri. Jangan mencari sumber kebenaran di luar Allah. Seperti waktu sakit, jangan pergi ke dukun, berdoa, cari hikmat Tuhan. Ada Roh Kudus yang akan mencerahkan. Kita ini wong pinter di dalam Tuhan. Jangan cari dukun. Karena bagi si jahat segala hal yang baik
maupun yang jahat dijadikan senjata untuk menjatuhkan manusia. Ular mengatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Penghiburan semu dari ular ini yang dengan berkata, sekali-kali tidak akan mati. Sebuah pola berulang dengan membalikkan perkataan dari fakta bahwa hukuman Allah adalah mati jika memakan buah terlarang tersebut. Perkataan halus yang membalut dan menyamarkan jebakan maut yang dipasang oleh si jahat, yang membawa kepada kehancuran bagi umat manusia ke depannya. Ya, karena dosa manusia hancur. Kematian itu 100%. Itu beberapa hamba Tuhan mengatakan seperti itu. Tidak ada orang yang berhasil melewati kematian. 100% manusia mati. Ular mengembuskan godaan lainnya berupa menjadi kenikmatan lain di luar Allah. Matamu menjadi terbuka. 1. Menjadi seperti Allah. 2. Memiliki pengetahuan. 3. Sensasi baru yang sebelumnya belum pernah dirasakan. Itu menggoda hati manusia melalui Hawa. Hawa menjadi terpesona oleh iming-iming tipu daya si jahat berupa sensasi lain di luar Allah yang digambarkan oleh ular yang sangat menarik. Dan apa yang terjadi setelahnya berada di luar batas kemampuan manusia untuk menanggungnya. Setelah manusia memakan buah itu, matanya jadi terbuka, memiliki suatu sistem pengetahuan baru yang dijadikan dasar untuk menentukan hal yang baik dan jahat. Pengetahuan memberinya pertimbangan dalam pikiran, perasaan, kehendak untuk menentukan perilaku manusia. Ini dinamakan moral diri. Jadi buah itu menjadikan manusia memiliki moral diri di luar Tuhan. Hati nuraninya menjadi berubah dari sebelumnya murni dan kudus atau eksklusif bagi Allah. Akhirnya hati nuraninya menjadi cacat dan penuh dosa. Sebelumnya penentuan segala sesuatunya bersumber dari hikmat Allah. Lihat pengetahuan tersebut, manusia menentukan segala sesuatunya sepenuhnya bagi dirinya. Itu hasilnya menjadi memiliki egois. Orang egois, ya pokoknya dirinya yang baik, orang lain salah semua. Namun orang bijaksana akan menggunakan segala hikmat dari Tuhan sebagai bahan. Memakan buah terlarang itu dikatakan membuat manusia menjadi sama seperti Allah, matanya terbuka dan tahu yang pada jahat. Allah bukan lagi sebagai satu-satunya sumber. Manusia telah memiliki pengetahuan tentang yang baik itu atas diri. Kalau zaman sekarang seolah kita bisa mengatakan ini sebuah proses pendewasaan. Tetapi proses pendewasaan yang dikarbit seperti anak yang hilang gitu kan. Dia mencari di luar. Jadi jati dirinya ketemunya itu di luar Allah. Manusia itu ciptaan Allah. Tapi waktu manusia sudah jatuh, itu sebenarnya manusia itu keluar dari zonanya Allah. Nah ini, kata kuncinya ini. Waktu manusia keluar dari zona kerajaan Allah, itu manusia hanya mengalami masalah demi masalah. Segala penderitaan hidup manusia itu karena manusia berada di luar kerajaan Allah. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pada waktu itulah mereka keluar dari zonanya Allah. Dan proses yang terjadi dalam diri Adam dan Hawa itu yang mereka alami adalah mereka mengetahui bahwa ketelanjangan itu aib. Padahal mereka kan sebelumnya ya keadaannya telanjang. Ada orang yang menggambarkan mereka sebenarnya ditutupi oleh kemuliaan Allah. Oke lah, tafsir itu tidak apa-apa. Kita tidak mau mendapatkan hal itu. Tetapi intinya bahwa maksudnya manusia menjadi terbuka matanya melihat manusia lainnya keadaan telanjang dan mereka malu. Sebelumnya mereka tidak malu. Malu itu adalah dosa pada masanya.
Sekarang tentu akan berbeda lah. Dan Allah mereka membuat cawat dari pohon ara bagi dirinya. Awalnya ketelanjangan bukanlah aib, tetapi setelah itu mereka buru-buru menutupinya dengan daun. Hal yang kedua yang terjadi adalah mereka diliputi rasa bersalah dan takut karena sudah melanggar perintah Allah. Ketiga, yang dilakukan manusia adalah tidak mau mengakui kesalahannya, mencari orang yang harus disalahkan, ya istilahnya kambing hitam lah. Menyalahkan pihak lain, tidak mau tanggung jawab. Ini sudah kesalahan dasar dari sejak semula manusia. Nggak mau mengakui kesalahannya. Rasa tidak nyaman dan tidak mau disalahkan menjadi naluri baru bagi manusia. Sampai sekarang, banyak lah. Cobalah kita lahirkan diri kita ini. Akuilah segala hal yang apapun itu, baik buruk diterima. Kalau baik jangan narsis, kalau buruk ya sudahlah terima, akui saja. Kalau ada orang nuding, kamu salah. Ya, saya salah. Saya akan mengubahnya. Akui saja. Karena kalau namanya ya, ibaratnya gini. Ibaratnya hal yang buruk itu sebuah penyakit. Koreng katakanlah ya, ada koreng nanah itu. Kalau ada orang nyebut, kamu nanahan. Enggak, ini bukan nanah, ini baik-baik aja. Itu kan sebuah pengingkaran. Kalau kita mulai mengakui nanah itu adalah nanah, kita akan mengobatinya. Nah, kalau kita dijumpai oleh orang kesalahan kita, tapi kita mengelak, kita tidak akan pernah berusaha membenarkan. Karena kita akan menganggap itu bukan kesalahan. Jadi ya gitu-gitu terus akan mengulangi lagi ini bebal gitu, saudara. Kesalahan adalah kesalahan, dosa adalah dosa. Diakui atau tidak, tetap itu adanya. Tapi waktu mau mengakui, justru itu adalah momen supaya kita memperbaiki diri. Ketika momen itu tadi di atas menunjukkan bahwa hasil dari makan buah terlarang adalah manusia memiliki emosi, yaitu rasa malu, takut, dan tidak mau disalahkan. 3 hal ini sampai sekarang. Emosi sebagai respon dari memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Mari kita lihat apa yang terjadi waktu Tuhan menjumpai bahwa Adam dan Hawa itu sudah jatuh dalam dosa. Allah itu tidak langsung menjatuhkan hukuman, tetapi dia bertanya dulu, kenapa ini? Kenapa seperti ini? Dan mereka saling menyalahkan. Adam menyalahkan Hawa, Hawa yang makan ular. Tapi uniknya ya, terhadap Adam dan Hawa ditanya, kalau ular enggak langsung dihukum. Terkutuklah engkau di atas segala ternak, di antara segala binatang hutan dengan perutmu. Jadi mereka akan hidup drosor, dresser gitu ya, berjalan di atas perutnya. Tetapi dikatakan ada sebuah janji mesianik, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Di kemudian hari kita tahu bahwa keturunan perempuan itu adalah Yesus, dan perempuan itu adalah Maria. Maria adalah Hawa yang baru, atau bisa dikatakan bahwa Maria adalah perempuan yang ditunjuk Tuhan untuk menggenapi nubuatan ini, untuk supaya keturunan perempuan itu meremukkan kepala. Hari pembalasan adalah telah tiba. Hari sebelumnya di mana ular menjatuhkan manusia dalam dosa, melalui keturunan manusia yaitu Yesus, keturunan perempuan yaitu Yesus, hari itu dibalaskan dengan meremukkan kepalanya. Waktu manusia jatuh dalam dosa itu cuma seperti meremukkan tumitnya, sakit sih, pincang-pincang jalan umat manusia dalam penderitaan. Tetapi waktu Yesus datang, anak perempuan itu, keturunan perempuan itu, dia meremukkan kepala, membunuh iblis. Dan sejak itu iblis tidak punya kuasa atas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ini ada yang menarik mengenai peristiwa Hawa. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak.
karena yang membuat buah itu yang tergoda pertama adalah Hawa, maka mengalami kutuk penderitaan fisik saat melahirkan. Namun juga dikatakan engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Kodrat manusia itu sudah diubah waktu itu dari relasi kesetaraan menjadi perhambaan dan kebergantungan secara emosional. Perempuan sangat bergantung kepada lelaki. Dunia akhirnya dikuasai lelaki, namun di dalam Yesus relasi ini telah dipulihkan. Hubungan suami istri dalam kesetaraan dikatakan bahwa istri adalah teman pewaris kasih karunia. Jadi bukan lagi bukan lagi dikuasai. Kalau kita pernah tahu lagunya Gesang ya, pencipta lagu itu ya, wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Itu fakta bahwa dunia ini menjadikan wanita itu objek, seperti fashion ala barat, bukan mengekspos wanita sebagai perhiasan. Makanya saya kurang setuju sih kalau orang-orang beriman itu terlibat dalam fashion yang sangat berlebihan, jadi model yang berlebihan itu. Tapi itu masing-masing orang pergumulkan sendirilah dengan Tuhan. Saya tidak mau terlalu menghakimi dalam hal ini. Dan banyak lagi penderitaan wanita di banyak-banyak negara itu, wanita menjadi orang kelas 2, tidak dianggap, yang diharapkan keturunan laki-laki, begitu tahu anaknya perempuan jadi kecewa. Kepada Adam bukan pelaku pertama, dia kayak sebenarnya korban tapi juga pelaku juga. Terkutuklah tanah, bersusah payah cari rezeki seumur hidup. Hukuman susah payah cari rezeki dan dikutuk tanah itu dan bukan tubuh pria, itu seperti kayak dicopot kekuasaannya itu, otoritasnya. Sebelumnya kan Adam dan Hawa berkuasa untuk mengelola tanah, mengelola Taman Eden dengan baik-baik aja kan. Tapi setelah kejatuhannya, dia dikutuk. Tanahnya yang dikutuk. Penting bagi pria untuk berdoa untuk pekerjaannya. Nah, pria-pria itu kebanyakan stres di pekerjaan. Kalau mamanya saya bayangkan ya, seandainya pria di usia 30 itu belum merintis karir dengan baik, dia akan kesulitan bersaing pada usia 30. Karena di usia 30 dia akan bersaing dengan orang yang usia 20 baru lulus. Dia akan kesulitan karena tenaga, minat. Jadi benar-benar dari awal tuh harus bahagia dulu. Tapi kalau dia kalah sampai umur 40, dia akan stres. Di usia 40 akan stres, hidup stres. Dan kalau usia 40 tidak ada solusi, usia 50-60 sudahlah jadi orang kalah. Kasian. Jadi pokoknya jangan stres. Nah, saya iseng-iseng tanya ke temennya. Masalah pria itu di pekerjaan. Di pekerjaan dia stres, tapi di rumah dia udah kayak raja gitu. Dan saya sebaliknya wanita. Kalau di pekerjaan itu dia tidak stres karena dia tanah itu tidak dikutuk oleh Tuhan. Tetapi dia kan dikatakan birahi. Birahi itu bukan hanya seks ya, tapi perasaan yang disayang, perasaan yang diperhatikan, perasaan yang tampil cantik, tampil baik, dipuji-puji, disanjung-sanjung. Tapi sampai di rumah suaminya hanya gitu-gitu aja, nggak ada perhatian, tidak membantu kerepotan. Hanya wanita stresnya di rumah. Suatu kebalikan, pria stres di pekerjaan, di rumah santai. Wanita di pekerjaan baik, di rumah stres. Makanya kita jumpai ya, fakta-fakta bahwa dunia kerja ini banyak dipenuhi oleh wanita karena mereka lebih efektif di pekerjaan. Dan lucunya saya dapat info bahwa sekarang juga mulai muncul nih bapak-bapak rumah tangga, istrinya yang bekerja. Ya jangan. Ini jangan. Ini bukan kesaksian nih. Ini harus dihindari. Jangan gitu.
Dan akhirnya kita jumpai bahwa kodrat manusia ini sudah berubah. Dari sebelumnya makhluk yang sempurna, amat baik, menjadi makhluk yang tidak memiliki kekuasaan. Untuk menguasai tanah dia harus berjuang. Dan wanita hidup dalam penderitaan penuh dengan perasaan yang merana, dikuasai oleh pria, dan segala penderitaan yang mungkin terjadi. Namun kabar baiknya orang yang kembali kepada Tuhan di dalam Yesus, hidupnya akan pelan-pelan diubahkan. Pasti diubahkan. Seandainya hari ini kita ikut Yesus, kita akan jumpai fakta bahwa 2 tahun lagi, 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kita akan menjadi orang yang berbeda, orang yang menjadi lebih baik. Dari keadaannya mungkin awalnya masih penuh stres gitu ya. Masalah pria kan stres ya. Penuh stres, tapi setelah ikut dalam Tuhan, kita akan bahagia. Orang akan melihat, loh, kamu ini punya masalah besar, kenapa kamu kok kelihatan baik-baik saja? Karena dia tidak tahu ada Roh Kudus di dalam diri kita yang memampukan kita untuk melakukan segala hal yang baik dan tetap berdiri tegak sebagai orang yang menang. Itulah janji di dalam Tuhan. Kita akan selalu penuh dengan kemenangan di dalam kehidupan. Karena Roh Tuhan ada dalam diri kita. Pertama-tama kita menang atas dosa. Selanjutnya kita menang atas kehidupan. Puji Tuhan. Sesi 3 cukup sekian dan puji Tuhan kita akhiri sesi 3 ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan-Mu sampai hari ini Engkau menolong kami dan Engkau menyertai kami sehingga memampukan kami keluar dari segala kutuk Taman Eden sehingga kami beroleh kemampuan bangkit dari keterpurukan, tidak menjadi stres, dan diberikan jalan keluar atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan. Dan Tuhan, untuk para wanita agar mereka diperoleh kasih karunia-Mu, cita-cita, dibebaskan dari derita Taman Eden, derita kutuk Taman Eden dengan perasaan yang kacau balau, ingin diperhatikan, ingin disayang, namun di dalam Engkau mereka beroleh damai sejahtera Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kasih karunia-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin.